2026 adalah tahun persatuan dan sorga yang terbuka. Izinkan saya untuk menjelaskan. Tahun persatuan. Kita tahu bahwa ada kuasa dalam kesepakatan. Tempat sepakat adalah tempat berkat. Coba renungkan kalimat ini. Bahkan bisa menjadi pangkal mujizat. Tapi kalau kita sepakat dengan orang yang salah, maka akan terjadi musibah. Karena itu, dengan siapa kita sepakat, itu menentukan. Yang pasti harus selalu sepakat dengan Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita lakukan itu, maka firman-Nya akan berkuasa dalam hidup kita dan rencana Tuhan yang ajaib pun bisa terjadi. Suami istri juga harus sepakat dalam segala perkara, apalagi dalam kebenaran. Jangan seperti Ananias dan Safira yang sama-sama salah, tetapi Priscilla dan Aquila dalam Alkitab yang saling melengkapi. Rekan bisnis, anak-anak Tuhan jangan jadi pasangan yang tidak sepadan. Dan waktu kita sepakat dengan saudara seiman, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Open heavens atau sorga terbuka itu bicara tentang jawaban-jawaban doa. Bahkan perkara-perkara yang tidak kita duga, yang melampaui pikiran kita, perkara-perkara baru dan yang lebih besar itu, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita berjalan di dalam perjanjian dengan Tuhan Yesus, sebab saya tahu tahun ini akan menjadi suatu tahun yang tidak terlupakan dalam penyertaan Allah. Wandering into
Silakan kembali duduk, Army of God. Mari kita sembah Tuhan. Kami ada di sini Tuhan untuk mengagungkan Engkau Yesus. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Sebab Kau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Kami terpesona Tuhan, terpesona kan kebesaran-Mu. Dari dulu sampai selamanya, penuh kuasa, tidak pernah berubah Tuhan. Ku naikkan syukurku kepadamu
Sama-sama angkat tanganmu. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang abadi. Sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Sebab kami terpesona kan kebesaran-Mu. Dari dulu sampai selamanya Kau penuh kuasa, takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, sebab hanya Kau yang ada di tata pengagungan kami. Hanya bagi-Mu sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terima sembah kami Tuhan, haleluya. Sembahku hanya Kau yang ada di tata. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Kau Yesus di tempat ini. Mari sembah Dia, bawa hatimu kepadanya. Ini kami Tuhan, setiap anak-Mu, biar Kau temukan kami setia Bapa. Haleluya. Angkat suaramu, mari pandang Tuhan. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Kau yang kami sembah, hanya Yesus Tuhan. Biar pengagungan kami sampai di hati-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, biar Kau lihat setiap kami anak-anak-Mu hatinya murni Bapa. Kami minta Tuhan hadirat-Mu turun melawan setiap kami Tuhan. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Terus sembah Dia, mari terus sembah Dia. Bawa pengharapan-Mu, bawa pergumulan-Mu. Sebab hanya dalam Dia kita rasakan tenang. Haleluya. Ya da la 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 la. Ya da la 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 la. Oh, oh. Ini pengagungan kami Tuhan, ini penyembahan kami, persembahan kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu, kita puji Dia. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan.
memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu Tuhan. Oh, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Di lubuk hatiku, mari angkat tangan-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari semua army of God kita tunjukkan kasih kita kepada Yesus. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Oh, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Katakan dari hatimu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur Kasih setia-Mu dalam naungan-Mu. naungan sayap-Mu. Ku mau terus menyembah kasih-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk Sekali lagi katakan ini kepada Tuhan. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan. Sungguh tiada kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi katakan kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari kita beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. 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 Mari semua kita angkat tangan kita. Tuhan, di awal tahun ini kami membawa hidup kami dengan iman kami kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan bekerja banyak hal-hal yang kami anggap mustahil. Kami akan melihat bahwa tahun ini Engkau akan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Mungkin ada kemenangan-kemenangan yang tertunda di tahun lalu, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang tidak pernah melupakan setiap kehidupan kami. Kami percaya kemenangan-kemenangan yang tertunda itu akan digenapi dalam waktu-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami datang di ibadah yang pertama ini di awal tahun dengan iman kami yang kepadamu. Kami mau terus didapati menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan, sebab hanya kepadamu lah hati kami percaya. Terima kasih ya Tuhan, bersungguh-sungguh Roh-Mu mengalir dan bekerja di tengah-tengah kami, supaya hati kami diubahkan. Kami tidak sama lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Kami mau memulai tahun ini dengan berbeda, sebab kami mau memulai tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, sebab kami mau buka hati dan pikiran kami untuk semua yang Tuhan hari ini mau katakan dalam kehidupan kami.
Kami sambut hadirat-Mu dan pribadi-Mu di tempat ini. Kami mulai juga firman ini juga bersama-sama dengan Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman, semuanya sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Lebih keras lagi buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk bisa kasih tahu kanan kirinya, katakan Happy New Year. Happy New Year. Tambahkan Tuhan mengasihimu. Silakan duduk. Oke, shalom. Ya, sekali lagi ya, shalom. Oke, ya sungguh bersuka cita kita telah melewati 1 tahun. Ya, tahun lalu bersama-sama dengan Tuhan. Bersyukur kita masuk ke musim yang baru. Ya, 2026. Ya, dengan tema tahun yang baru. Ada yang tahu tema tahun yang baru apa? The Year of ya, The Year of Unity and Open Heavens, pakai S. Ya, pakai S. Kalau nggak pakai S berarti katanya belum dengerin khotbahnya Pastor Philip gitu ya. Ini adalah the year of unity and open heavens. Tahun persatuan dan tahun surga terbuka. Maka saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana akan ada banyak sekali, bukan hanya berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, tapi akan ada banyak sekali pernyataan Tuhan yang akan Tuhan utarakan dalam kehidupan kita. Entah itu berupa janji, entah itu berupa rema, entah itu berupa panggilan yang semakin spesifik. Tuhan akan semakin bukakan semuanya di tahun ini. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kita patut untuk masuk ke tahun ini dengan hati yang rindu, hati yang haus kepada Tuhan. Karena hati adalah akar dari segala sesuatu yang hari ini kita lakukan. Itu ada di hati kita. Ya, tahun lalu tahun kemenangan dan berkat internasional. Tapi saya percaya bahwa walaupun secara temanya berganti, bukan berarti akhirnya tahun ini kita nggak mengalami kemenangan. Tentu kita tetap mengalami kemenangan. Apalagi kemenangan-kemenangan yang tertunda di tahun lalu. Ada beberapa yang mungkin merasa tahun lalu harusnya aku bisa lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Atau harusnya tahun lalu ada area-area di mana aku bisa lebih taat. Ada area-area di mana Tuhan mau mengubahkan keluargaku lewat aku, tapi kesannya seperti tertunda atau tidak terjawab. Walaupun temanya sudah berganti, bukan berarti kemenangannya jadi tidak valid. Kemenangannya tetap valid. Sekarang tinggal giliran kita yang memasuki tahun ini dengan sungguh-sungguh enggak dengan Tuhan. Ya, maka oleh karena itu memasuki tahun ini kita perlu untuk semakin berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab semakin bertambahnya waktu, berjalannya waktu, situasi hidup kita nggak semakin mudah. Betul? Semakin kita tumbuh dewasa, ya sekarang kalau yang sekolah dari SMP ya, misalnya contoh kelas 8 atau kelas 9 ya masih tetap sama. Mungkin masuk ke semester 2. Nanti tapi ada yang beberapa tahun ini yang sudah SMA terakhir akan pergi ke kuliah. Misalnya ke luar kota. Masuk musim yang baru. Yang kuliah misalnya ada beberapa yang kuliah sudah di semester akhir. Di tahun ini akan berganti musim nih ke mulai bekerja, mulai profesional. Kita akan mulai masuk ke area-area baru dalam kehidupan kita. Nah, semakin kita tahu bahwa kehidupan kita ini akan terus berjalan, kita harus sadar diri bahwa memastikan diri harus tetap tertanam kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, hari ini judulnya adalah From Roots to Fruits. Ya, coba tampilkan. Nah, ini agak belibet banyak S-nya. From Roots to Fruits ya, to fruits ya. Coba baca bersama saya, From Roots. Lebih keras lagi, From Roots to Fruits. Dari akar yang kuat, kita akan menjadi orang yang berbuah lebat. Yang percaya katakan amin. Kita hari ini harus pastikan bahwa hati kita, hidup kita itu berakar kuat dulu. Sebelum nanti pada akhirnya Tuhan akan pakai kita besar. Ya, coba buka dulu. Yeremia 17 ayat 9. Fondasi dari hidup yang berbuah itu apa? Yeremia 17 ayat 9 berkata begini. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya?
Ternyata yang paling licik dari segala hal yang ada dalam kehidupan kita itu bukan pikiran tapi hati. Hati itu bisa jauh lebih licik dari pikiran kita. Kalau hari ini kita tahu masuki 2026 kita punya resolusi. Oh pengen jadi anak Tuhan yang benar-benar hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Semakin rajin ikut CG, semakin rajin ikut pelayanan, makin rajin ikut kegerakan Tuhan. Di sekolah atau di kampus pengen belajar yang giat, pengen dapat nilai bagus. Semua hal itu boleh untuk kita targetkan. Tapi jangan lupakan soal satu hal ini yaitu hati. Karena sumber dari hidup yang berpengaruh untuk kita bisa menjadi anak-anak muda yang influential, itu bukan sekedar cuma nilai bagus. Untuk menjadi anak-anak muda yang berdampak besar, dipakai besar oleh Tuhan, itu bukan hanya sekedar achievement belaka. Tapi sumber dari kehidupan kita yang bisa berpengaruh buat orang besar itu hati kita. Apa yang disimpan dalam hati kita, maka itu yang akan terjadi. Jangan mengira bahwa pikiran itu yang paling licik. Alkitab tadi katakan hati itu yang paling licik, makanya hati-hati sama hati. Coba katakan bersama saya, hati-hati dengan hati. Nah, itu ya supaya ingat ya, hati-hati dengan hati. Kenapa kok hati itu paling licik, bukan pikiran? Pikiran itu memang menjadi sasaran termudah iblis untuk serang kita. Itu di pikiran kita. Tiap hari kita pasti akan terpampang dengan masalah. Atau terpampang dengan dosa. Itu di pikiran kita. Setiap hari. Percayalah. Ya contoh kita berkelahi gitu ya. Bertengkar, berselisih pendapat dengan orang tua kita. Dengan saudara kita. Itu pasti di tahun ini pasti akan terjadi. Ya kan berselisih, mungkin bertengkar. Ya saya doakan tidak kejadian. Tapi pasti ada masalah lah. Gak mungkin gak ada masalah. Bertengkar, berselisih pendapat. Lalu akhirnya muncullah di pikiran kita itu marah misalnya. Bahasa Jawanya bencekno. Ini kok orang tuaku kok ngeselin banget sih. Kok temanku ngeselin banget sih. Marah udah di pikiran tuh, udah mikir yang enggak tuh. Hal-hal lain juga sama, masalah-masalah lain juga sama. Soal kehidupan misalnya. Takut sama masa depan, aduh aku kalau sekolah begini, kalau aku lulus jadi apa ya, emang bisa. Nah itu semua di pikiran kita tuh. Nyerangnya di pikiran kita, karena pikiran itu sasaran termudah iblis. Jadi tempat pertama yang iblis serang adalah pikiran kita. Tapi iblis itu tidak hanya berhenti nyerang di pikiran kita. Tapi iblis itu akan coba sampai masuk menyerang ke hati kita. Jadi gak berhenti cuma sampai dipampangin doang dosanya. Tapi sampai ke hati kita, sampai kita melakukan dosanya. Nah waktu kita sudah terpampang sama dosa, sama masalahnya, di pikiran kita, udah kepikiran nih. Nah dari pikiran itu akan mulai turun ke hati. Ke hati. Nah di hati inilah dimana dosa itu akan bertemu dengan fondasi iman. Pernah kita misalnya belajar ulangan gitu misalnya, ujian, either itu onsite atau online, terus ada perasaan bahwa aku kepingin untuk nyontek aja lah. Pingin untuk kayak adu joki aja lah. Atau kepingin untuk curang aja lah supaya nilainya bagus. Tapi di saat yang sama, kamu juga merasa bahwa, tapi kalau nyontek kayaknya gak bener deh. Pernah? Di situasi seperti itu, ya kan? Situasi-situasi yang kayaknya kamu tahu itu salah, tapi kalau aku nggak ngelakuin, sayang juga, gitu. Dosanya sudah masuk di sini, tapi waktu turun ke hati, mulai ada pertentangan. Sering ya kita ngalamin itu. Itu dinamakan di mana waktu dosa itu turun ke hati, dosa itu akan bertemu sama fondasi iman kita dengan hati kita. Nah dosa, iblis itu akan mencoba untuk tiap saat itu menggores fondasi iman kita. Menggores terus, gores terus. Ya dikit-dikit dikasih di dalam, tanamkan dalam pikiran, turun ke hati. Dipampangin sama dosa, turun ke hati. Terus, digores terus hati kita. Sampai kita berada dalam satu fase atau masa di mana kita merasa bahwa melakukan dosa itu enggak apa-apa. Kita akan ada di satu fase di mana
Nggak apa-apalah, toh juga aku ke gereja, nanti tinggal minta ampun itu selesai. Nggak apa-apalah aku minggu ini, maaf ya, nonton porno, nanti kan aku ke gereja bisa minta maaf. Nggak apa-apalah aku nge-vape, toh juga Tuhan tahu aku tetap sayang Tuhan. Kita akan mulai di fase dimana nggak apa-apanya itu tinggi banget. Untuk menormalisasi, oh iya nggak apa-apa berdosa. Kita akan di fase dimana nanti kita akan terjebak dalam situasi itu. Dan yang terjebak adalah hati kita. Makanya hati kita itu yang paling licik. Mengapa akhirnya hati itu menjadi tempat yang paling licik dari segala sesuatu? Saya tulis begini, karena penentu akhir tindakan yang akan kita lakukan, entah itu kebenaran atau dosa, itu adalah hati. Pikiran tuh memang bisa diserang sama semua yang jahat. Nyontek lah, marah lah, dosa kekudusan lah, terus apalagi sombong lah, dan lain sebagainya. Itu di pikiran tuh bisa. Tapi yang menentukan untuk kita mau bales apa enggak, kita mau marah apa enggak, kita mau ikutan bohong apa enggak, itu hati kita. Makanya saya tulis begini, penentu tindakan akhirnya itu bukan pikiran kita, tapi hati kita. Nah, hati itu berbicara soal apa? Fondasi iman kita sama Tuhan. Kalau fondasi iman kita nggak kuat, kita akan merasa bahwa kita sudah melakukan yang benar, padahal kita masih melakukan hal yang salah. Bohong. Misalnya, contohnya bohong. Dikira bohong untuk kebaikan tuh baik, misalnya. Bohong untuk kebaikan ya dosa juga. Hitam ya hitam, putih ya putih. Nggak ada yang namanya bohong untuk kebaikan, itu nggak ada. Nah kalau kita kelamaan hidup dalam dosa, maka hati kita akan cenderung merasa bahwa, oh ya sudahlah nggak apa-apa bohong. Oh nggak apa-apa lah untuk nyontek. Oh nggak apa-apa lah bantuin orang nyontek misalnya. Oh nggak apa-apa lah nge-vape coba-coba lah. Oh nggak apa-apa lah minum. Toh juga tahun ini aku 17 tahun misalnya. It's okay. Itu semua penentu di hati kita. Nah kalau hari ini hati kita nggak kuat akan firman Tuhan, percayalah mudah banget untuk jatuh. Gampang banget buat jatuh. Hati itu kayaknya langsung terupas saja, langsung melakukan dosa. Oleh karena itu kita perlu untuk memerhatikan hati kita. Makanya Amsal 4 ayat 23 kan berbicara, ini ayat terkenal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah menyadari satu waktu tiba-tiba hati kita itu berbalik sendiri. Tiba-tiba jadi menormalisasi dosa tanpa kita sadari. Ini saya juga nggak berbicara tentang hal-hal besar. Dosa-dosa seperti berbohong, dosa-dosa seperti dosa kekudusan atau apa. Bahkan sehari-hari pun sama. Contoh, suka datang telat. Suka datang telat itu juga kerohanian. Datang telat itu bukan karena oh sibuk. Itu kerohanian juga. Kalau kamu menghargai waktu orang, maka kamu gak akan terlambat. Kalau kamu menghargai orang yang lagi berbicara di depanmu, maka kamu gak akan bicara sama satu dengan yang lainnya. Itu kerohanian juga. Jadi hati itu gak cuma soal dosa besar. Sehari-hari pun juga berlaku. Ya oleh karena itu tahun ini kita harus berakar kuat di area-area ini. Khususnya apa? Hati. Coba katakan lagi bersama-sama. Hati. 1, 2, 3. Hati. Ya oleh karena itu, coba kita harus ingat ini. Pikiran, hati, keputusan. Coba tampilkan dulu. Pikiran, hati, keputusan. Oke. Nah ini rutenya biasanya. Pikiran itu, nah coba. Salah. Ya. Nah pikiran, hati, keputusan. Semua akan berawal dari pikiran dulu. Oke, semuanya akan terpampang di pikiran. Ya, entah itu teman yang menyebalkan itu tadi, orang tua yang gak ngerti kemauan kita, guru atau dosen yang, maaf ya, misalnya contoh, aduh ini kerjanya gak bener. Misalnya contoh, masa sekolah cuman apalah, gak disuruh belajar malah apa dan lain sebagainya. Kesel sendiri. Atau misalnya di jalan dipotong orang. Wah. Atau misalnya dalam gereja, CG ku gak enak, bla 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 bla. Semua itu ada di pikiran kita. Oke, semua itu ada di pikiran kita. Tapi tahu gak, semua yang ada di pikiran kita tuh gak harus outputnya sama.
Bukan berarti kalau di sini kita marah lalu outputnya marah. Enggak tentu. Yang filter apa? Hati. Nah ini masuk ke yang kedua, hati. Hati ini yang menjadi penentunya. Mau marah apa enggak, mau bohong apa enggak, mau nyontek apa enggak, mau jatuh dalam dosa apa enggak, itu di hati kita. Makanya hati itu harus diperkuat, dipertajam supaya apa, kita enggak berulang jatuh dalam dosa. Kita berulang jatuh dalam dosa karena apa? Karena hatinya enggak kuat. Atau hatinya sudah kebalik, udah salah settingannya. Sudah di fase dimana, aduh enggak apa-apalah berdosa, ya enggak apa-apalah, dikit aja, sekali aja. Udah kebalik di situ. Makanya tahun ini yang harus berakar kuat apa? Hati kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ingat ya proses ini. Ya oleh karena itu hati, kalau hari ini kita mau punya hati yang berakar kuat, hati atau hidup yang berdampak buat orang lain, maka hati tentu tidak bisa dengan sendirinya tiba-tiba kuat. Atau tiba-tiba jadi benar sendiri. Tiba-tiba jadi rohani sekali hati kita. Enggak mungkin. Semua pasti butuh proses. Ya oleh karena itu hati itu kayak bagaikan tanah yang perlu ditanam tumbuhan, yang perlu disiram, yang perlu kena sinar matahari lalu supaya akhirnya bisa menghasilkan buah. Itu hati kita. Ya oleh karena itu kita mau belajar banyak tentang hati, bagaimana cara hati kita bisa bertumbuh dengan kuat dan benar. Coba kita buka Yeremia 17 ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Ada? Baca sama-sama ya, Yeremia 17 ayat 8, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Lanjut. Akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini harus diingat, dicatat karena ini yang akan menjadi ayat landasan kita untuk masuk ke tahun ini. Bukan hanya untuk Balikpapan saja, tapi nanti untuk seluruh Kalimantan, AOG yang ada di Kalimantan yang mungkin menyaksikan secara streaming, ini akan menjadi ayat yang akan kita pegang selama setahun ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagaimana cara hati kita bisa berakar kuat, bertumbuh, bahkan kita bisa jadi dampak bagi orang lain? 1. Jadikan firman sumber penentu hati. Kalau tadi kita belajar bahwa hati itu yang paling licik, maka jangan sampai hati kita tuh hilang dari kebenaran. Kalau hati kita sesuai dengan firman Tuhan, landasan hati kita adalah firman, maka justru hati kita bukan menjadi yang paling licik, tapi yang menjadi yang paling murni. Makanya jadikan firman adalah penentu dari semuanya. Yeremia 17 ayat 8 yang bagian A dulu. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Berhenti sampai situ. Pohon kalau dia tumbuhnya di tepi aliran air, maka itu akan mempermudah pohonnya untuk merambatkan akar-akarnya. Gunanya apa? Supaya dia bisa menyerap air. Kalau pohon gak ada air ya mati juga. Kalau dia ditumbuhnya di tepi aliran air, maka akar-akar itu mudah banget akses air. Airnya akan diserap dan membuat pohon itu akan terus hidup dan bertumbuh. Bahkan kalau misalnya cuacanya berubah ekstrim jadi panas kering, pohon itu nggak khawatir. Karena apa? Karena akarnya masih dekat air. Jadi tetap bertumbuh. Nggak bergantung pada cuaca di luar, tapi bergantung pada akar yang merambat ke dalam. Sama halnya dengan kita. Akar kita, sumber akar hati kita tuh kita tanamin kemana? Ke firman. Makanya kita jangan jauh-jauh dari firman. Coba lihat, kalau orang hidupnya jauh dari firman, pasti akan mulai merasakan ada kemunduran sedikit rohaninya. Gak langsung sih, tapi perlahan tuh tiba-tiba merasa bisa mundur gitu kesannya. Awal gitu ya baca firman, bisa awal tahun gitu ya. Awal tahun misalnya baca firman, excited. Satu hari Januari pertama, baca 5 pasal. Mungkin sampai 3 hari gitu ya, 5 pasal. Nanti mulai masuk Januari 5, Januari 6 tuh mulai merosot tuh.
mulai merosot, mungkin 3 pasal, tiba-tiba jadi 1 pasal, lalu gak baca sama sekali. Nah orang yang kalau misalnya dia baca firmannya gak konsisten, lalu lama-lama jadi merosot, lama-lama jadi gak baca, maka percayalah, nanti di hatimu ya, kamu akan merasa mulai tiba-tiba ada kemunduran. Dulu aku waktu baca firman kok aku bisa ya ramah. Walaupun aku ada masalah, aku tetap bisa senyum. Kok sekarang susah banget ya rasanya senyum. Sesimpel karena ya kita jauh dari sumbernya. Akarnya kita sudah gak tanamin ke Alkitab lagi, ke firman lagi. Kita merambatkan akar kita itu ke hal-hal lain. Ke performa kita, ke achievement kita, ke nilai ulangan kita. Kesana aja, firmannya enggak. Makanya kepada apa kita tanamkan akar kita itu penting. Firmanlah jawabannya. Tentu pada firman. Yang memudahkan kita untuk tetap bisa terus-menerus hidup benar itu firman. Seperti bagaimana air itu membuat pohon tetap segar, begitu juga firman membuat kita hidupnya sehat. Hidupnya benar terus di hadapan. Nah bahayanya jika firman itu jauh dari hidup kita, maka kita akan mudah tersesat. Maka kita akan mudah untuk punya kemunduran secara kerohanian. Iman kita bisa jadi lemah. Di saat-saat dimana kita punya masalah, kita malah jadi sulit untuk percaya. Karena apa? Karena kita jauh dari firman. Makanya Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 berkata begini, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ada yang ngaca gitu. Sebentar, misalnya mau ke gereja gitu ya, ngaca, sudah rapi, lalu keluar kamar, lupa mukanya gimana? Lupa bajunya gimana? Warna apa? Nggak mungkin kan? Kalau kita ngaca gitu, oh rambutku, wah ke arah sini gitu misalnya. Ini laki-laki misalnya, misalnya ke arah sini. Oh bajunya, stylenya, misalnya ada kaosnya, di luar ada outernya. Oh iya ya, oke. Kalau kita pulang pasti kita ingat kan. Kalau kita pergi pasti kita masih ingat. Oh ya rambutnya begini, oh modelnya begini. Ya kalau ada jerawat pakai apa namanya? Acne patch gitu ya. Oh acne patchnya sebelah sini gitu kan. Pasti ingat lah. Iya kan? Tapi Alkitab katakan begini. Kalau kita itu mendengarkan firman tapi nggak melakukannya, itu sama saja kayak kita ngaca begini. Lalu pas kita pergi tuh lupa rambutnya gimana, bajunya gimana, acne patch-nya sebelah mana. Lupa tiba-tiba, semuanya lupa gitu. Jadi orang yang kayak kalang kabut. Padahal baru aja lihat. Makanya hati itu sangat licik, bisa jadi sangat licik. Karena once kita baca, tapi setelah itu kalau kita nggak teruskan itu, kita tuh bisa lupa. Padahal kita baru aja dengar, baru aja kita baca. Tapi kalau kita nggak melakukan, kita nggak jadikan firman itu pedoman hidup kita. Suatu hari kita bisa lupa. Kita tahu kalau bohong itu salah. Tapi suatu waktu kalau kepepet, rasanya bohong nggak apa-apa. Itu bahayanya kalau hati kita tidak berakar pada firman. Mendengar firman itu baik untuk pengetahuan kita. Harus dengar firman. Iman itu timbul dari pendengaran. Harus. Karena itu pengetahuan kita. Tapi kalau kita mau berakar kuat sampai kita bisa melakukan firman, maka gak bisa cuma mendengarkan. Kita harus libatkan firman Tuhan itu untuk menjadi sumber tindakan kita. Bagaimana caranya kita tidak jauh dari firman? Ya tentu dengan membacanya. Ya cara mudah. Ini saya kasih tips cara mudah untuk baca Alkitab, baca firman. Kalau ada yang hari ini males, ada yang hari ini susah baca Alkitab, saya kasih cara supaya setidaknya ini bisa membantu. 1, ini gak ada di slide jadi dicatat ya. Cara baca firman supaya bisa konsisten. 1, taruh Alkitab itu selalu di dekatmu. Taruh di tempat terbuka dan pasti akan selalu kelihatan. Oke? Tadi saya bilang jangan jauh-jauh dari firman. Secara fisik pun jangan jauh dari firman. Dari Alkitab jangan jauh banget. Jangan kita tidur,
Ini kalau memang kamu mau sungguh-sungguh, mau serius ya baca Alkitab. Kalau mau sungguh-sungguh serius, jangan taruh Alkitabmu terlalu jauh dari kamu. Di tas, di laci, di mana lupa, taruh mana ya Alkitabku. Jangan lupa, taruh di dekat. Saya di kamar saya, sebelah saya itu pasti ada Alkitab. Karena kalau menikah itu dapat Alkitab pernikahan, itu ada di sebelah saya. Tapi Alkitab yang ini juga ada dekat saya. Selalu ada, selalu kelihatan. Nah kalau misalnya hari ini mau mulai baca Alkitab lalu struggling, taruh Alkitabmu tuh di tempat yang terbuka dan pasti kamu lewat. Meja belajar kah? Atau meja sebelah ranjang kah? Atau di mana? Yang pasti kelihatan. Jangan taruh di tempat gak terlihat. Supaya apa kalau harus di tempat terlihat? Supaya setiap kamu lewat, kamu ingat, oh iya ya aku harusnya baca Alkitab. Itu dulu, mulai dari situ dulu. Lewat kamar, wah ada Alkitab. Oke. Lewat ada Alkitab. Selalu taruh tempat terbuka. Mulai dari situ dulu aja lah. Kalau mau mulai baca Alkitab tapi Alkitabnya taruh di laci terdalam dalam meja kita, sama aja. Kita akan gampang gitu, wah nanti aja lah, nanti malam. Besok aja lah, besok, 2027 udahan. Iya kan? Taruh di tempat yang terlihat. Kalau mau berakar kuat, ya jangan jauh-jauh dari firman. Entah itu secara hati atau secara fisik. Amin. Jangan jauh-jauh dari firman. Yang kedua, selain taruh Alkitab kita di dekat kita setiap saat. Yang kedua adalah bacalah firman untuk kejar pengenalan. Bukan kejar penghargaan. Ada tuh tipe orang yang achievement banget tuh. Oh, baca satu Alkitab full supaya bisa ngomong ke temennya. Aku loh sudah baca satu Alkitab full. Dari Adam sampai Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah kenal semuanya. Sudah tahu. Jangan demi itu. Kejarlah pengenalan dulu sama Tuhan. Baca Alkitab karena mau kenal Tuhan. Fasenya adalah begini. Kita itu pertama-tama kalau baca Alkitab, mau gak mau harus dipaksa. Beberapa memang harus lahir dari kehausan, itu harus. Tapi kalau mengandalkan kehausan saja, kadang itu bisa, lama-lama bisa turun. Haus tuh bisa lama-lama kayak gak bersemangat, lalu tiba-tiba gak baca Alkitab. Pertama harus dipaksa. Gak bisa gak, paksa diri sudah. Baca, bangun pagi kayak jam 5, baca Alkitab. Mau pulang malam, paksa diri, baca Alkitab. Saya gak ngomongin berapa pasal yang kamu harus baca ya. Karena ini bukan soal target-targetan. Ini soal konsisten dulu aja. Paksa diri dulu. Oke. Kalau mau berakar kuat, maka dari diri, paksa dulu. Kalau misalnya kamu gak bisa paksa dirimu, minta pemimpinmu paksa kamu. Ayo baca Alkitab. Udah belajar apa hari ini? Pasal berapa bacanya? Enggak apa-apa. Mending kaku aja seperti itu, tapi tetap baca. Daripada terlalu percaya, akhirnya malah lama-lama jadi enggak baca. Mendingan kita paksa. Tahu enggak, kalau kita terus paksa, karena pengenalan loh ya, bukan karena merasa terpaksa. Kita maksa diri kita karena kita mau kenal Tuhan. Maka situasi itu akan berubah. Awalnya rasanya kayak paksaan, keharusan, kewajiban. Lama-lama akan berubah jadi sebuah kebiasaan. Lama-lama kalau kita nggak baca satu pasal aja sehari, kayaknya tiba-tiba ada yang kosong. Aduh kok ada yang kosong ya. Kok kayaknya ada yang kosong, apalagi kalau kita kejarnya pengenalan dan tahu Tuhan. Contoh misalnya kalau kita sering minum, satu hari kita nggak minum, tiba-tiba kita akan merasa kok kering ya. Kayaknya, aduh iya ya karena kebiasaan sudah minum, jadinya minum. Kalau kita sudah biasa memaksa diri kita baca firman, akan ada satu waktu di mana kita akan mulai berubah fasenya. Bukan lagi paksaan tapi kebiasaan. Merasa kalau baca Alkitab tuh kok ada yang kurang. Nanti fase terakhirnya, udah kebiasaan baca firman. Terakhir, baca firman itu jadi sebuah kebutuhan. Jadi sebuah kehausan. Itu baru kita akan masuk di fase yang namanya kehausan. Di situ. Yang benar-benar kayak, gak peduli sesibuk-sibuknya, baca Alkitab.
Gak peduli sesibuk-sibuknya apa, tetap baca firman. Ya sama halnya sekarang sudah seperti kayak makan. Sesibuk-sibuknya kita pasti makan. Ada yang mau 1 hari 2 hari gak makan? Ada? Ya kalau ditanya mau apa gak mau pasti jawabannya gak mau. Ya kan karena apa? Karena makan itu sudah kayak kebutuhan kita. Sudah menjadi necessary needs setiap hari. Baca firman juga sama. Kita akan masuk fase di mana baca firman tuh kayak sudah kebutuhan. Kalau nggak baca firman, kayaknya mati kayaknya. Kesannya begitu. Secara rohani. Makanya kalau hari ini kita mau jadikan firman sumber penentu hati kita, satu kita jangan jauh-jauh dari firman. Entah itu secara hati kita kepada Tuhan jangan jauh. Tapi juga soal kehadiran fisik kita dengan Alkitab fisik kita jangan terlalu jauh. Lalu habis itu bacalah firman karena pengen kenal Tuhan. Karena pengen tahu Tuhan itu apa, seperti apa. Oke, itu yang pertama, jadikan firman sumber penentu hati. Yang mengerti anggukan kepala. Mengerti? Mengerti? Oh, bisa. Nah, oke ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara hati kita bertumbuh dengan kuat dan benar? Yang kedua adalah kelola hikmat menjadi call to action. Ya, Yeremia 17 ayat 8 lagi kita buka lagi. Yang bagian B sekarang. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau. Ya ini ya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau. Karena akar itu tadi sudah merambat ke tepi aliran air, maka pohon itu nggak akan takut kalau musimnya jadi kemarau. Karena sumber pohon itu bertumbuh bukan dari cuaca, tapi dari akar ini. Pohon itu bisa bertumbuh kalau misalnya kena air. Makanya kalau hujan seneng. Kalau hujan misalnya, oh ya bisa bertumbuh. Tapi kalau nggak hujan pun, pohon yang disebutkan ini, dia juga nggak akan takut. Karena sumber pertumbuhannya itu bukan pada cuaca, bukan faktor eksternal, tapi faktor internalnya, akarnya ini loh. Itu yang membuat dia bertumbuh sehingga kalau ada panas terik datang, dia nggak akan khawatir. Kalau ada masalah terjadi dalam kehidupan kita nggak akan khawatir. Karena apa? Karena akar kita sudah tertancap dalam firman Tuhan. Percayalah bahwa baca firman itu nggak akan pernah sia-sia. Mau baca 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, nggak ada pernah baca firman itu sia-sia. Kecuali bacanya memang nggak sungguh-sungguh. Bacanya ngantuk. Besok aja gitu misalnya. Ya itu sia-sia jadinya. Tapi kalau kita baca dengan niat, dengan sungguh-sungguh, maka pembacaan firman kita nggak pernah sia-sia. Setiap hal yang kita baca itu pasti akan melahirkan rema pribadi untuk kita. Ada yang pernah baca Alkitab lalu dapat sesuatu? Pernah ya? Entah itu jangan berbohong kah, entah itu jangan mencuri kah, entah itu harus sayangi keluarga, orang-orang di sekitarmu kah. Itu pasti rema yang kita dapat. Pasti ada lah. Mentok-mentok ya, kalau kita nggak dapat apa-apa. Pas pembacaan firman, mentok-mentok ya kita pasti diajari buat sabar. Nggak ngerti gitu, wah sabar aja. Nggak ngerti. Dulu waktu saya awal-awal baca firman Tuhan, saya baca Imamat, Bilangan, Ulangan, itu adalah 3 kitab, salah satu kitab yang paling sulit yang saya baca. Karena saya nggak ngerti itu apa soalnya, ya kan? Habis bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu dipimpin oleh Musa, lalu 40 tahun mereka keliling-keliling, terus bangun rumah ibadah, bla bla bla. Berapa hasta ini, pakai kain ini, bla bla bla. Saya sampai, wah ini saya belajar apa? Saya nggak ngerti. Saya kalau saat teduh itu saya selalu ketik. Di hari itu saya di awal-awal baca firman Tuhan, saya nggak tahu dapat apa. Saya bingung ngetik apa ya. Tapi saya harus ngetik sesuatu. Pasti saya dapat sesuatu. Akhirnya saya tulis, belajar sabar. Tidak semuanya harus saya mengerti, tapi Tuhan pasti bekerja untuk saya. Nggak nyambung sama bacanya, tapi belajar sesuatu. Amin. Makanya baca Alkitab itu pasti nggak pernah sia-sia. Hikmat yang kita terima itu nggak akan pernah sia-sia. Tapi menjadi sia-sia waktu hikmatnya cuma berhenti sampai sini aja. Nggak kita terapkan ke dalam tindakan kita. Makanya hikmat yang kita terima dari baca firman itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Contoh, saya waktu semester kuliah
semester lupa 3 atau semester 5 itu setelah pandemi kembali lagi berkuliah onsite. Oke. Nah, backgroundnya adalah sebelum saya kembali berkuliah onsite, saya itu baru saja menerima panggilan saya sebagai full hamba Tuhan. Semester 6 berarti, semester 6. Semester 6 itu saya terima panggilan, saya merasa Tuhan itu panggil saya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya berkata ya sama Tuhan. Nah di momen itu saya lebih genjot baca Alkitab saya. Saya itu benar-benar baca terus Alkitab saya. Lalu saya kembali ke kuliah saya, bertemu dengan teman-teman gereja, salah satunya ketemu dengan C. Michelle. Waktu itu saya masih CGL ya. CGL, C. Michelle, coach. Saya masih ingat pertama kali kembali ke waktu itu di Jakarta. Kita kembali semuanya untuk beribadah secara onsite. Kita ngobrol lah. Salah satunya dengan C. Michelle waktu itu. Ngobrol. Saya lupa ceritanya gimana, tapi singkat cerita C. Michelle itu merasa bahwa saya itu berubah. Backgroundnya saya ini adalah orang yang cengangas-cengenges ya bahasa Indonesianya. Pencilaan ya itu bahasa Jawa ya. Wah sukanya dulu kalau saya semester 1, semester 2 tuh kayak apa bahasanya, kasarnya kayak monyet kepanasan. Apa ya bahasanya, loncat sana loncat sini kesannya. Ngejokes, apa namanya, teriak-teriak apa, bocil banget lah kesannya gitu. Semester 1, 2 saya. Pas ada gap itu ya, pandemi dan sebagainya, kembali ketemu lagi, tiba-tiba C. Michelle bilang saya berubah. Enggak berubah gitu, tapi tiba-tiba saya kayak berubah, kayak ini bukan Kenny yang 2 tahun lalu, guys, kayak gitu kan. Tapi percayalah, ngomongin berubah, saya, apa berubahnya? Sama aja saya masih Kenny yang lucu dan imut ini, agak ngeri ya, gitulah, sama aja kayaknya. Oh enggak. Beberapa orang tuh bilang, kok sekarang enggak jadi lebih dewasa ya, lebih kalem. Masa? Langsung saya ribut-ributin gitu. Masa? Iya dulu suka ngobrol gak jelas gitu. Kayak ngobrolnya tuh ngobrol-ngobrol gak penting. Sekarang kok bisa deep talk? Kok bisa ngomongin soal panggilan, ngomongin soal pekerjaan, soal keluarga. Kok tiba-tiba bisa berubah gini? Saya gak sadar. Kalau saya berubah tuh saya gak sadar. Orang-orang di sekitar saya yang merasa. Iya ya loh, kok Ken ini di momen seperti ini harusnya dia misalnya teriak-teriak atau apalah, misalnya dibercandain loh. Sekarang kok enggak ya? Dia kok sekarang dulu ngejelek-jelekin orang di depan umum misalnya. Sekarang kok lebih suka untuk ngajak orang, kalau menegur orang jangan di depan umum tapi private. Loh kok dia bisa begitu ya? Saya tuh enggak sadar kalau saya tuh berubah begitu. Saya enggak pernah sadar. Yang sadar itu siapa? Orang lain. Tapi kalau saya boleh GR atau saya boleh tebak-tebak, saya itu berubah kenapa? Karena di masa-masa sebelum saya ketemu mereka, saya itu genjot, saya baca Alkitab. Saya baca firman itu jauh lebih banyak. Saya baca terus. Saya jujur nggak percaya kalau saya berubah beneran lah. Jadi ini cerita bukan buat sombong, karena saya merasa saya gini-gini aja. Gitu. Ya mungkin lebih kalem sedikit ya, iya oke lah sih. Tapi saya nggak merasa bahwa masa sih berubah itu? Tahu nggak kenapa? Karena hikmat yang saya terima dari saya baca firman, nggak cuma berhenti pada pikiran dan pengetahuan, tapi saya lakukan dalam tindakan sehari-hari saya. Ada call to action-nya. Nah ini yang perlu untuk kita ingat, bahwa hikmat yang kita terima dari baca Alkitab nggak boleh berhenti cuma sampai kita merenungkan, tapi harus sampai kita lakukan. Itu yang membuat hidup orang itu bisa berubah. Titik perubahannya itu di situ. Waktu hikmat yang kita terima nggak cuma tahu, tapi kita olah lalu kita hidupi. Makanya hidup orang itu bisa berubah. Kalau hari ini ada yang rindu mau berubah hidupnya, mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau lebih niat untuk mengikuti Tuhan, mau bayar harga untuk Tuhan,
maka baca firmannya jangan cuman berhenti sampai tahu. Tapi coba list down call to actionnya apa. Contoh apa? Saya nggak ngomongin soal, kalau kepahitan kamu mengampuni. Itu semua sudah tahu lah. Saya ngomongin soal hal-hal yang simple aja, tapi ini juga ngefek ke kerohanian kita. Contoh, menjadi orang yang suka bersihan dan rapi. Misalnya contoh. Saya tuh salah satu target hidup saya adalah saya mau jadi orang yang bersihan dan rapi. Saya pernah dulu sekali, saya tuh nggak terlalu peduli sama penampilan. Semester 1. Saya datang sebagai bocil-bocil itu tadi yang bodo amat sama penampilan, yang penting gue belajar udah selesai gitu. Satu kali sampai pernah di khotbah begini. Khotbah, saya waktu itu pelayanan drum, saya duduk. Lalu pengkhotbahnya sampai, kalau datang ke gereja harus rapi, bersih. Kalau bisa yang laki-laki rambutnya dikasih gel. Sambil noleh saya. Saya langsung, saya gitu. Tapi saya nggak terlalu peduli. Apa hubungannya? Iya kan? Jadi rapi sama rohani nggak ada hubungannya. Lalu sampai saya baca bahwa ternyata Tuhan Yesus kita, Yesus itu adalah pribadi yang rapi. Setelah dia keluar dari kubur, dia lipatkan itu kain kafan, rapi banget. Ternyata Yesus kita aja rapi. Kerohanian. Padahal itu sehari-hari loh. Akhirnya saya bertekad, saya jadi orang yang rapi, jadi yang suka bersih. Kok ada kotor dikit, dulu saya biasa aja. Wah dulu kalau main-main ke kosan saya waktu saya kuliah, aduh ampun deh. Shalom gitu kesannya, enggak usah gitu masuk kayaknya. Itu waduh jadi cerita banyak ya. Saya bocor, pakai ember apa, baju di mana-mana gitu. Kesannya kayak berantakan. Tapi saya belajar enggak lah. Saya baca firman, saya harus jadi orang yang bersih, jadi yang rapi. Oke. Sampai hari ini saya bertekad untuk tiap saya bangun tidur, itu selimut, bantal, guling semua harus rapi sebelum saya pergi. Harus saya bersihin. Penebah, pak. Anda tahu penebah ya? Pak, bersih pokoknya rapi, dah baru bersih. Baru jalan. Saya biasakan itu. Itu berakar. Apalagi contoh lain misalnya, ya menjadi orang yang on time. Atau lebih bagus lagi, menjadi orang yang before time. Itu juga kerohanian loh. Ke gereja tahu 18.30. Jangan 18.20 baru berangkat. Kecuali rumahnya P8, nah itu boleh. Ya, ada rumahnya P8 tidak ada kan? Ya kan? Berarti perlu waktu lebih banyak. Kalau tahu ibadah 18.30, berarti sampai sini jam berapa? Jangan 18.25. Ya tetap gak telat sih, tapi kalau mau lebih excellent, datanglah setengah jam sebelumnya. Datanglah 1 jam, masih oke. Kalau 5 jam kejauhan, jangan. 1 jam lah gak apa-apa, setengah jam maksimal, udah datang. Jangan jadi seorang yang suka telat, saya juga gitu. Saya juga mau mempush diri saya untuk jadi orang yang terus on time. Ya apapun itulah alasannya, macet kayak apa kayak. Saya tuh gak pernah kalau misalnya macet saya selalu bilang, wah ini karena saya berangkatnya kurang pagian. Bukan karena macetnya. Jadi saya coba untuk menilai bahwa kerohanian saya itu bukan hanya sekedar cuman hal-hal yang besar. Tapi hal-hal sehari-hari gitu. Contoh lain ya, gak apa-apa ya, agak banyak contohnya ya. Apa lagi misalnya? Ramah, senyum. Hey guys, yang jarang senyum, ayo senyum. Tahu gak senyum itu bisa jadi berkat buat orang banyak. Amin. Jangan cuman, ya gitu. Saya lah misalnya, saya jadi gembala gitu ya. Saya ketemu kamu saya gini. Kira-kira Anda kayak, ini gembala apa siapa ini kayaknya. Senyuman kita tuh jadi berkat. Itu namanya mengelola hikmat jadi call to action. Itu contoh gampangnya lah. Dan masih banyak contoh sesuai dengan kelemahan masing-masing. Apa yang perlu diubah? Kalau misalnya kamu suka, gitu, tahu nggak? Itu pun nggak jadi berkat loh. Saya percaya kalau Yesus datang ketemu dengan setiap orang-orang yang ada, masa Yesus datangnya? Nggak mungkin. Terus perjamuan di Kana gitu datang, terus siapa ini yang nikah? Masa gitu? Nggak mungkin kan?
Yesus pasti datang, oh damai sejahtera buat kamu. Oh siapa? Selamat. Mungkin gitu ya waktu itu gak tahu. Selamat ya, selamat ya. Tapi Yesus kita aja orang yang ramah. Masa kita jadi orang yang gitu? Enggak mungkin. Kalau kita baca firman, semua tuh kalau baca firman, wah jatuh kan. Baca firman. Kalau kita baca firman, maka call to actionnya tuh jadi gampang. Kita jadi tahu, oh kelemahan kita di sini. Oh iya, oke. Tak ubah. Hikmat yang tak terima, call to action. Makanya kalau baca Alkitab, jangan cuma baca, tulis yang dapat apa. Yang kita dapat tuh apa. Ya, misalnya dapat itu tadi. Sesimpel, perbanyak senyum. Senyum itu membawa berkat. Ya udah, ketemu orang senyum. Ya sampai rumah gak usah gini terus. Aneh nanti orang rumah ya. Tapi ya sebisanya jadi orang yang ramah. Amin. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengelola setiap hikmat kita menjadi call to action. Dalam tahap ini, kita perlu dengan tegas berkata, kalau benar, kalau salah, salah. Jangan sampai kita kayak kok coba-coba gitu loh. Kayak, ya apa aku coba jadi ramah ya, apa aku coba untuk bersih-bersih ya. Enggak, ya kalau memang kamu mau tetapkan untuk jadi orang yang benar sekalian. Jangan sampai kayak masih ya nanti deh. Aduh, percayalah kalau kamu masih kayak coba-coba gitu, enggak akan pernah bertumbuh. Tahun ini akan bergulir sama lagi. Karena apa? Keputusan kita sama aja. Masih suka coba-coba. Kalau sudah tetapkan untuk melakukan kebenaran, lakukan kebenaran. Jangan ditunda-tunda. Amin. Yang terakhir yang ketiga. Yang ketiga adalah muliakan Tuhan, maka buah itu akan lahir secara alami, secara otomatis. Yeremia 17 ayat 8 yang terakhir, bagian C yang terakhir. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, yang terakhir. Pohon itu enggak akan takut kering. Bahkan buahnya akan terus bermunculan pada musim-musim panas karena sumbernya sudah tepat. Buah itu akan lahir secara otomatis kalau fokusnya adalah memuliakan Tuhan. Kalau misalnya tadi perumpamaan pohon tadi, karena dia berakar, kuat, sumbernya benar, maka nggak perlu takut menghasilkan buah apa enggak ya pohonnya. Pasti menghasilkan buah. Kenapa? Karena sumbernya sudah kuat. Jadi buahnya itu akan muncul otomatis. Sama dengan kita. Kita ditempa masalah, problem, diperhadapkan dengan tadi pikiran yang penuh dosa itu tadi. Tapi entah kenapa kita jadi nggak khawatir. Malah kita ini justru bisa lebih banyak memberi. Kita ini lebih banyak dewasa. Kita bisa lebih banyak untuk mengampuni, untuk bisa mengasihi. Walaupun masih ada masalah. Itu akan otomatis terjadi. Contohnya misalnya ada yang suka ngomong kasar misalnya. Contoh everyday. Entah itu di sekolah, di kampus, di pekerjaan. Ngomong kasar terus. Satu hari kamu memutuskan untuk benar-benar untuk gak mau ngomong kasar. Karena kamu tahu itu mendukakan Tuhan. Kamu berusaha untuk stop. Tapi dengan tujuan bahwa kamu mau pakai mulutmu ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan supaya dipandang suci atau coba-coba itu tadi. Bukan, tapi supaya Tuhan dipermuliakan lewat mulutku. Tahu gak, tiba-tiba akan secara otomatis ya. Kalau kita kena masalah, tiba-tiba yang keluar dari hati kita tuh bukan omong kasar itu. Tiba-tiba ngomong kasar itu bisa stop, bisa berhenti. Padahal masalahnya ada, masalahnya sama. Tapi responnya berbeda dan itu secara otomatis. Bukan sesuatu yang harus kita kayak, oh gak boleh, aku gak boleh ngomong gitu. Enggak. Otomatis tiba-tiba kayak, iya gak ngomong kasar, gak usah ngomong kasar. Makanya kalau hari ini kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang dikejar itu bukan rutinitas atau kegiatan rohaninya. Soalnya kalau kita cuman kejar rutinitas, contoh, kalau kita baca Alkitab, ngejar rutinitas, kita tuh bisa lelah, bisa capek. Tapi kalau kita baca Alkitab karena kita pengen kenal Tuhan, kita pengen memuliakan Tuhan, maka day by day pasti akan dikuatkan, pasti akan bisa. Karena apa? Karena motivasi hatinya benar. Sama halnya kayak misalnya contoh kita ke gereja. Kita ke gereja hadir
supaya absen muka, tapi nggak ngejar Tuhannya. Pulang pasti sama aja. Nah, saya berdoa supaya kalau hari ini datang ke gereja, beneran berubah di hidup kita. Supaya tiap kali kita terima hikmat dari Tuhan, semuanya nggak jadi sia-sia. Amin. Makanya fokusnya adalah muliakan Tuhan dulu. Baru nanti buah semua akan lahir otomatis. Kalau hari ini misalnya, aduh aku susah kali memaafkan. Aduh susah kali aku emosi kan terus ini. Kayaknya kesannya mau marah terus. Jangan kejar sabarnya dulu, jangan kejar apa-apa dulu. Kejar untuk tahu Tuhan dulu, muliakan Tuhan dulu. Nanti dengan sendirinya ketika kita mau karena kita sudah kenal Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya. Tiba-tiba mau melakukan kebiasaan kita tuh jadi sungkan. Tiba-tiba kayak, aduh, enggak lah. Contoh misalnya ya, yang lain misalnya dosa kekudusan. Kalau kita itu benar-benar taruh hati kita untuk sungguh-sungguh hidupnya dipermuliakan buat Tuhan. Contoh, kalau kita punya kecenderungan jatuh dalam dosa kekudusan, scrolling gitu misalnya ya, terus muncul misalnya foto atau video yang tidak benar. Kalau dulu mungkin bisa ditonton, tapi sekarang waktu tiba-tiba kayak, aduh hatinya tuh kayak pengen muliakan Tuhan aja. Kelihatan tapi langsung di scroll, langsung set atau tutup, udah jalan kayak apalah dan lain sebagainya, makan es krim atau apalah, lupa, biar semua lupa. Tapi itu semua untuk menyenangkan Tuhan. Tiba-tiba kita tuh bisa diberi kekuatan untuk cuman fokusnya sama Tuhan aja. Ya oleh karena itu yang ketiga ini muliakan Tuhan, maka buahnya akan terlihat secara otomatis, secara alami. Amin. Belajar sesuatu hari ini. Amin. Ada 3 hal yang hari ini sama-sama akan kita lakukan. From roots, dari berakar kuat, kita akan jadi punya hidup yang berbuah. Tampilkan 3-tiganya. 1, baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu yang kedua, kelola hikmat menjadi call to action. Lalu yang ketiga, kan Tuhan maka buah akan lahir secara alami. Mari sama-sama kita imani, mari sama-sama kita lakukan ini dalam tahun ini. Mari kita awali tahun bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya semakin kita suka firman, maka kehidupan kita tahun ini akan terus sangat-sangat dijaga dan dituntun oleh Tuhan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang dalam hadiratnya dengan penuh kerinduan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar. Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu. Aku ingin untuk mempersembahkan hidupku kepadamu. Kita ganti lagu aja. Tuhan, ini kunci apa deh ya? Tuhan, ku mau menyenang. Kerendahan gak ya? Kan-Mu. Gak apa-apa ya, lanjut aja ya. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana. Jadi Bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Sekali lagi dari awal sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. semua ku berikan padamu. Kuduskan Hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. agar Aku menyenangkan. Sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. senangkanmu. Hanya itu Kerinduanku menyenangkan-Mu. menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari bawa komitmenmu di hadapan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, Bentuklah hati ini jadi bejana jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang Bagai
Katakan Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, Semuanya ku berikan kepadamu. semua ku berikan padamu. Kuduskan Kuduskan hingga tulus selalu, Amin. Agar aku menyenangkanmu. agar aku Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. senangkan. Amin. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. senangkan Hanya itu kerinduan kami seumur hidup kami. Sekali lagi, menyenangkanmu. Amin. Itu kerinduan kami untuk punya hidup yang menyenangkan Engkau. Menyenangkanmu, senangkanmu. senangkan hatiku. Sekali lagi, Kerinduanku mari terus katakan ini. menyenangkanmu, Senangkanmu. senangkan. Hanya Itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu. Katakan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kiara la 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 bakaya la 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 masi. Kiara la 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 bakaya la 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 ma. Ora bakaya la 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 bakaya la 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 masi. Kiara la la ma ya la 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 ma ya la 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 ma. Ora bakata kaya la 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 ma ya la 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 masi. Kami mau menyerahkan hidup kami di awal tahun ini kepadamu. Bentuklah hati ini sesuai dengan kehendak-Mu. Orang makaya la 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 ma la masi. Kiara la la ma ya la 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 ma ya la 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 la. Kiara la masi. Ora la 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 ma. Kiara ma ya la 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 ma. Kami rindu menyenangkan-Mu. Kiara ma ya la 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 ma. Oh, kiara la bakaya la 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 masi. Ora ma ya la la ma ya la 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 ma. Kiara ma ya la la masi. Ora la la bakaya la 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 ma ya la 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 ma. Ora la 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 ma la 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 ma ya la 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 ma. Kami mau bersepakat dengan kebenaran firman-Mu. Kami enggak mau untuk kompromi tahun ini. Setiap dosa-dosa yang hari ini mencoba untuk mengganggu hidup kami, kami berdoa dan kami berkomitmen untuk tidak jadi sama lagi. Ora bakata kaya la 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 ma ya la la masi. Ora bakaya la 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 ma ya la 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 ma. Ora la bakaya la 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 ma. Ora bakaya la 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 masi. Ora ma ya la 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 ma. Mari angkat sembahmu kepada Tuhan. Ora bakata kaya la 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 masi. Ora ma ya la 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 ma. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan-Mu seumur hidup kami, mulai dari masa muda kami. Kami mau menyenangkan-Mu. Oh, moramaya rarana masya rarama ya rarara ya rarara. Hiarama ya rarana ya rarana ya rarara.
menyenangkanmu, amin, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Di awal tahun ini, mari kita sama-sama taruh hati kita kepada Tuhan. Menyenangkan Tuhan, itulah tujuan hidupku. Masuk ke tahun yang baru, musim yang baru, cuman satu yang kuingini, yaitu menyenangkan Tuhan. Saya merasa waktu pujian penyembahan dinaikkan, ada beberapa yang mungkin merasa bahwa selama tahun lalu, wah kayaknya aku gak pernah menyenangkan Tuhan sama sekali. Rasanya aku berulang kali jatuh di kelemahan yang sama, di dosa yang sama. Serasa seperti tahun ini apa bedanya? Sudah mulai di titik mulai desperate karena aku udah mulai ke gereja, udah mulai ke CG. Tapi kok hidupku gak ada yang berubah, gak ada yang beda. Tuhan mau ingatkan kita satu ini. Yang kamu kejar bukan hanya rutinitas agamawi saja. Karena yang menolong hidupmu bukan hanya sekedar datang ke gereja atau datang ke CG. Tetapi persekutuan yang intim dengan Allah. Persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Itu yang membuatmu bisa berubah. Oleh karena itu di awal tahun ini, ayo sama-sama bikin sebuah keputusan dan komitmen. Aku mau menyenangkan Tuhan. Baik itu dilihat orang ataupun tidak dilihat oleh orang. Aku akan tetap sama. Tidak ada double life di gereja baik, di luar gereja. Entah itu sekolah atau kampus atau pekerjaan, aku beda orang. Enggak, mau sama. Di gereja aku adalah orang yang benar, di luar gereja aku juga orang yang benar. Enggak ada double standard, enggak ada double life, semuanya sama. Karena satu ini, sungguh-sungguh tahun ini akan menjadi tahun di mana aku akan menyenangkan Tuhan. Yang rindu angkat tanganmu. Menyenangkanmu, katakan dari hatimu, senangkanmu, ya, hanya itu kerinduanku. Pandang wajahnya, katakan menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Oh, hanya itu kerinduan kami. Itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, senangkan hati. Hanya itu kerinduan kami, kerinduanku. Mari kita lebih sungguh-sungguh katakan janji di hadapan Tuhan, katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu.
yang terbaik buat Allah kita. Katakan haleluya. 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 Betapa hati kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Di awal tahun ini kami mau sungguh-sungguh taruh hati kami berakar sangat kuat dalam kebenaran firman-Mu. Sebab hari ini kami rindu Tuhan memasuki tahun ini dengan satu tujuan, untuk menyenangkan Tuhan. Entah itu kelemahan yang besar sekali atau kelemahan kami sehari-hari yang kesannya seperti biasa aja. Tapi kami hari ini rindu untuk terus menyenangkan Tuhan dalam segala area dalam kehidupan kami. Maka Tuhan hari ini kami berdoa, tuntunlah kami, pimpinlah kami ya Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami. Sebab kami gak bisa apa-apa tanpa pribadi-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami undang untuk terus Engkau hadir, mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak di tempat ini. Biar sungguh-sungguh kehidupan dalam tahun ini akan menghasilkan buah yang begitu lebat. Bahkan hari ini kemenangan-kemenangan yang tertunda itu tadi akan terjadi tahun ini. Sebab akan ada akar-akar yang kuat kepada kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh-sungguh serahkan hidup kami kepadamu. Dan sungguh-sungguh Tuhan, Engkau sendiri yang disenangkan lewat kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kasih tahu kanan kirinya, katakan ayo kita senangkan Tuhan. Oke. Di akhir ibadah ini saya rindu sekali untuk menyambut bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah AOG Balikpapan. Kalau ada saja boleh lambaikan tangan yang baru pertama kali hadir karena kita mau sambut. Ada di belakang, yes satu, kasih tepuk tangan dong. Ada lagi supaya teman-teman Asyar bisa kasih sesuatu. Ada yang baru pertama kali hadir, yang lain? Oke, ada. Oke, kita boleh nggak hadapkan ke teman kita yang baru pertama kali hadir, kita akan sambut mereka dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home. Welcome to AOG Balikpapan. Ya, sungguh bersukacita untuk kehadiran teman-teman semua. Ya, kami rindu untuk bisa ngajak terus teman-teman untuk bisa beribadah di tempat ini setiap hari Sabtu. Ya, minggu depannya lagi tiap hari Sabtu selalu ada ibadah. Jadi kami rindu untuk bisa ketemu lagi di minggu-minggu yang ke depan ya. Lalu selain daripada ibadah, kami juga rindu untuk bisa ngajak teman-teman untuk join CG atau Connect Group. CG adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh, mengenal lebih dalam dengan Tuhan. Tadi kita mengenal Tuhan gak bisa hanya seorang diri. Kita perlu teman-teman seiman kita untuk membantu kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu join CG. Nanti di depan ada ruang welcome home lounge yang kaca-kaca, nanti bisa datang aja katakan saya mau join CG, nanti langsung dihubungkan dengan CG terdekat dengan rumah teman-teman semua ya. Lalu yang berikutnya akan diadakan breakfast with God. Ya, mana ada breakfast with God ya. Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Breakfast with God ya akan diadakan 13 Januari itu hari Selasa ya. Jam berapa? Jam 4.30 subuh ya. 4.30 pagi. Ya, pastikan setiap kita bisa bangun dan benar-benar datang ya. BWG atau Breakfast with God ini menjadi momen di mana kita mempersembahkan persembahan sulung kita kepada Tuhan di awal tahun. Juga sebagai momen mulai puasa ya dari tanggal itu. Ya, coba berikutnya doa puasa. Ya, doa puasa 21 hari. Siapa yang semangat untuk puasa? Saya semangat sekali untuk puasa. Ya, saya percaya akan ada banyak suara Tuhan, ada banyak tuntunan Tuhan yang kita dapatkan waktu kita berpuasa. Puasa akan dilakukan selama 21 hari dari tanggal 13 Januari sampai dengan 2 Februari. Puasanya apa aja bisa tanya ke pemimpin masing-masing ya. Mau puasa makan, puasa gadget, puasa game, puasa apapun itu yang sifatnya untuk mengikis kedagingan kita, rohaninya semakin kuat ya. Oke, lalu yang berikutnya kita akan mendoakan untuk teman-teman kita yang berulang tahun selama bulan Desember kemarin ya. Kita selewati. Ada yang berulang tahun selama bulan Desember, angkat tangannya. Ada. Iya. Oke, ada. Oke, kita akan doakan. Coba kita arahkan tangan ke teman-teman kita yang berulang tahun bulan yang lalu ya. Mari kita sama-sama arahkan tangan, kita berdoa untuk mereka ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kehadiran teman-teman kami yang bulan lalu selama sebulan
tanggal-tanggal tersebut mereka berulang tahun. Kami percaya tambahnya satu usia maka tambah juga kedewasaan dalam kehidupan mereka. Bertambah juga hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat yang bukan hanya berhenti pada pikiran, tapi hikmat yang terus berlanjut sampai pada tindakan. Kami berdoa supaya lewat bertambahnya usia, mereka sungguh-sungguh panggilan Tuhan semakin digenapi dalam kehidupan mereka. Semakin menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Sebab pertambahan usia juga menjadi tanda perkenanan Tuhan juga dalam kehidupan mereka. Kami lepaskan berkat pengurapan yang terbaik untuk kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita ucapkan happy birthday buat yang ulang tahun. 1, 2, 3. Happy birthday. Happy birthday. Oke, yang terakhir kita akan doa untuk persembahan kita. Mari kita angkat. Kita akan doakan untuk persembahan kita dan kita akan doa berkat. Oke, mari kita angkat persembahan kita sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau mengembalikan berkat yang daripada Tuhan. Biar sungguh-sungguh Engkau yang memakai persembahan ini untuk memperlebar kerajaan. 2030, 60 gereja akan berdiri lewat persembahan yang kami berikan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita letakkan persembahan kita. Mari kita angkat tangan kita untuk terima doa berkat. AOG Balikpapan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang intim akan Allah Roh Kudus yang akan membawa engkau naik dan tidak turun, yang akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apapun yang akan engkau lakukan akan Tuhan buat berhasil. Oleh karena hari ini engkau mengandalkan Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadilah garam terang, jadilah berkat, jadilah teladan. Dalam sekolahmu, kampusmu, pekerjaanmu, keluargamu, teman-temanmu, lingkunganmu. Dimanapun engkau berada, jadilah berkat bagi mereka. Sebab mereka membutuhkanmu karena mereka membutuhkan Yesus. Jadilah orang-orang yang kuat akan firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang kuat untuk melakukan kebenaran Tuhan. Karena hari ini Tuhan menghendaki untuk setiap orang dipakai olehnya. Terimalah berkat dan pengurapan ini yang terbaik dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. God bless you. See you next week. Love you. Clap your hands, come on.